Selamat siang. Selamat siang Bu Sulis. Ya, selamat siang. Baik, ini sudah ada 58 yang gabung. Kita tunggu 3 menit lagi. Kita tunggu 3 menit lagi. Menunggu teman-temannya yang masih belum gabung. Oke, Gisela, mana ini? Ayo, Angel Ecclesia. Anak-anak hari ini memakai seragam apa? Batik. Batik. Seragam batik. Hari ini pakai seragam batik ya. Hari Jumat. Hari ini pakai seragam batik. Pakai seragam sekolah, masih jam sekolah. Silakan yang belum dibuka, kameranya dibuka dulu. Sambil nunggu temannya, disiapkan buku cetak. Dibuka buku cetaknya halaman bab 8. Bab 8 halaman 87. Bab 8 halaman 87. Ayo. Ayo, ini masih ada yang belum dibuka kameranya ini, ayo. Nanti yang tidak dibuka kameranya akan dikeluarkan dari Zoom. Ayo, yang belum dibuka silakan dibuka kameranya. Iya, bagus. Sudah semua. Ini ada 58. Masih ada beberapa yang belum masuk. Silen dia belum dibuka kameranya, Silen. Ayo dibuka dulu. Giovinco ini kemana anaknya? Oh, itu dia. Nggak kelihatan, yang kelihatan atapnya aja. Oke, baik. Ya. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu Sulis. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memformat data di dalam tabel, mulai dari angka, tanggal, waktu, ya, kemudian tampilan huruf, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel itu adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat sebuah perhitungan, ya, biasanya tentang angka, ya, Nana. Halo. Halo teman-temanku. Siapa itu? Cici. Baik. Jadi Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi pengolah angka, ya, dipakai untuk membuat berbagai bentuk pengolahan angka sederhana. Jadi tidak hanya tabel, ya, Nana. Beberapa perhitungan bisa kita lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Jadi perbedaannya dengan kalkulator adalah, kalau kalkulator kita harus hitung satu-satu, ya. Kalau di Excel, kita bisa menggunakan rumus untuk perhitungan yang banyak, jadi tidak perlu satu persatu. Microsoft Excel dikenal dengan penggunaan rumus-rumus dalam lembar kerjanya. Nah, sekarang coba dilihat di halaman 89. Kemampuan utama dari program Microsoft Excel adalah
melakukan proses perhitungan dengan cepat dan akurat. Bila dibandingkan dengan kalkulator, maka kecepatan Excel, perhitungan Excel jauh lebih cepat. Karena apa? Kalkulator kita harus memasukkan angkanya satu persatu. Misalnya ada 100 angka misalnya. Ya. Kalau mau penjumlahan saja, maka dia harus dimasukkan misalnya 10 ditambah 15 ditambah 20 misalnya seperti itu. Tetapi kalau di Excel kita tinggal memasukkan ke dalam tabel, ya. Nah, nanti tinggal kita menggunakan rumus dalam hitungan detik saja, hasilnya sudah bisa kita dapatkan. Microsoft Excel bisa mengolah angka dengan berbagai jenis operasi hitung. Nah, jadi coba perhatikan di bagian 89 yang tabel bawah. Ada yang namanya operator aritmatika yang dipakai untuk melakukan penghitungan dasar matematika seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, dan lain-lain. Nah, contoh di dalam tabel. Tanda yang digunakan dalam perhitungan di Excel ada yang berbeda dengan tanda perhitungan matematika biasa. Contoh, ada minus atau pengurangan, ya. Sama, tetap menggunakan minus atau kurang. Persen tetap pangkat. Nah, penulisan pangkat. Kalau pangkat memakai tanda topi. Topi itu ada kalau di keyboardnya komputer atau laptop ada di atas angka 6 yang deretan angka di atas huruf, ya. Kemudian kali tidak memakai tanda silang atau X, tapi pakai tanda bintang. Kemudian bagi tidak memakai titik 2, tapi pakai per, ya, garis miring. Tambah kurang tambah. Kemudian ada yang dinamakan hierarki. Hierarki adalah urutan pelaksanaan operasi pada komputer. Sebentar, harus di share screen ya. Oke, share screen-nya sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Hierarki adalah urutan. Nah, jadi Sudah, dari Bu. operator matematika ini ada urutan yang harus dikerjakan terlebih dulu. Misal, contoh 5 kali 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? 13. Coba hasilnya diketik. Berapa? 13. 13. Hasilnya adalah 13. 13. Kenapa kok 13? Karena yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya dulu. Nah, dikali 2 baru ditambah dengan 3. Nah, itu yang dinamakan hierarki. Jadi mana yang dikerjakan lebih dulu. Bukan jadi hasilnya ini bukan 5 dikali 5, nanti hasilnya 25. Salah. Ya, kalau 25 berarti 5 dikali 5. 3. Wah. Salah, karena yang dikerjakan adalah perkalian. Kalau ada perkalian, pembagian, pengurangan, kemudian penjumlahan, maka yang dikerjakan dulu adalah pembagian dan perkalian dan pembagian. Baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan, ya. Jadi seperti itu. Itu yang dinamakan hierarki, urutan pengerjaan. Nah, kemudian kita lihat di halaman 90. Halaman 90. Mengetik rumus. Nah, pengetikan rumus pada Microsoft Excel selalu ditandai atau dimulai dengan tanda sama dengan. Nih, harus ada. Sama dengan, misalnya kita pakai 5 dikali 2 ditambah 3.
Hasilnya seperti ini. Siapa yang tahu kenapa kok hasilnya seperti ini? Kenapa? Karena penggunaan operator matematikanya tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena yang harus digunakan adalah, atau yang harus ditulis adalah Li sama dengan 5 bintang. Perhatikan, ya, bintang, bukan kali atau X. 2 tambah 3. Hasilnya 13. Ya. Nah, kalau tidak ada sama dengannya, seperti yang atas ini, dia tidak bisa dihitung. Dia tidak bisa dihitung, dia dianggap sebagai teks, bukan dianggap sebagai angka. Nah, kalau sudah dikasih sama dengan, maka yang muncul bukan lagi nilai-nilai yang ini, tapi langsung hasilnya. Ya. Kemudian misalnya lagi, sama dengan 25 dikali 5 dibagi 3 ditambah 30. Ayo. Siapa yang tahu kira-kira berapa hasilnya? Ayo, yang tahu silakan chat di kolom komentar. Coba Bu Sris mau lihat. Siapa yang tahu hasilnya? Ayo tulis. Ayo, berapa itu? Ayo, nggak sambil makan, belajar kok sambil makan. Ayo, siapa yang tahu ini berapa? Silakan tulis di chat. Di chat di kolom komentarnya. 25 dikali 5 dibagi 3 ditambah 30. Yang dikerjakan adalah berapa anak-anak? 25 dulu dikali 5. Berarti 125. 25. Kemudian baru dibagi 3, baru ditambah 30. Hasilnya berapa? Kalau kalian menghitung manual, Bu Sri tunggu sekian menit belum ada yang bisa menjawab. 55 katanya Malvern. Katanya Malvern 55. Kita lihat betul apa enggak. Itu tadi sekian menit ya. 71 katanya Maxi. Ayo, siapa lagi ya? Coba. Malvin 71. Siapa lagi? 55 Zevanya. Ayo. Bu Sulis rekam nanti yang menjawab dapat poin. 71 Dio. Ayo, siapa lagi? Berapa itu? Deborah 71. 71,6. Tandu 71, Yenas 71. Betulkah 71? Vanessa 71. Ael, Edward. Nah, oke, kita lihat apakah betul 71. Caranya melihat adalah kalau sudah kita ketik seperti ini, kalau sudah kita ketik seperti ini, tinggal kita tekan tombol enter. Hasilnya 71,666. Ya. Dalam hitungan detik, hasilnya sudah bisa kita ketahui. Beda bila kita menghitung manual, kamu hampir mungkin 2-3 menit baru dapatkan hasilnya. Nah, itu keuntungannya bila kita menggunakan Excel. Nah, itu tadi baru 4 angka ya, anak-anak. Baru 4 angka. Bagaimana bila kita mempunyai data yang sangat banyak? Kalau kita harus menghitung manual, kita pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena harus ngitung satu-satu, pakai kalkulator aja lama. Apalagi kalau ngitung manual tulis di kertas, aduh 1 jam nggak. Coba kita lihat di halaman 89. Data tabungan siswa ini saja. Ya, kalau kalian suruh menghitung manual, kalau disuruh menghitung manual, mungkin setengah jam nggak selesai. Tapi kita lihat coba. Kita Bu Sulis buat tabelnya misalnya. Harsha di sini ya. Harsha. Kita buat aja Januari 16.000.
Februari 20.000. Maret 15.000. April tidak ada. Mei 15.000. Juni 24.000. Contoh. Ya. Nah, perhatikan juga ya anak-anak untuk perhitungan untuk menggunakan rumus pada Microsoft Excel, penulisan angka tidak boleh diberi tanda baca. Tidak boleh misalnya 16.000. Nah, seperti ini, tidak bisa. Ini nanti hasilnya bisa jadi cuma 16 atau misalnya kamu kasih titik. Kamu kasih titik, coba ya. Kalau kita kasih titik, apa yang terjadi? Dengan angka yang nilainya sama. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa jumlah tabungan Arsya. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita masukkan angkanya. Sama dengan 16.000. Terus, sebentar ya, anak-anak. Sebentar. Nah, jadi yang pertama adalah kita menggunakan angkanya. Jadi 16.000 ditambah 20.000 ditambah 15.000 ditambah ini enggak ada berarti 0 ya. Ditambah 15.000 ditambah 24.000. Kalau sudah kita tekan enter. Oh, ternyata hasilnya 90.000. Kita lihat di tabel, betul tidak hasilnya 90.000? Ya, ternyata betul, hasilnya 90.000. Nah, yang kedua, misalnya kita gunakan yang bawah yang ada titiknya. Apa yang terjadi? Sama dengan 16.000 ditambah 20 tambah nah, sudah. Kalau kita enter, tidak bisa, tidak akan muncul. Ya. Jadi anak-anak, perhatikan penulisan angka pada penggunaan rumus ini atau perhitungan tidak boleh menggunakan tanda baca. Harus, ya ini sudah kosongan seperti ini. Kalau mau menggunakan tanda baca nanti ada caranya sendiri. Jadi yang ini salah. Ini salah, tidak boleh. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah memasukkan angkanya. Cara yang kedua adalah memasukkan alamat selnya. Jadi nanti anak-anak perhitungannya itu kalian bisa lihat di formula barnya. Di sini kalau diklik maka yang muncul di sini. Nah, ini ada ya. 16.000 tambah 20.000. Oh, hasilnya di sini. Perhitungannya ada di formula bar, hasilnya ada di sini.
Nah, ya itu cara yang pertama. Kalian bisa lihat perhitungannya di sini, hasilnya ada di sebelah sini. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan alamat selnya. Alamat sel itu yang mana? Yang ada di sebelah sini. L13 ini contohnya. Alamat sel dilihat dari mana? Dilihat dari yang kuning-kuning. Yang atas dan yang bawah. L13. Nah, kalau yang ini kita klik aja. Oh, berarti dia E13. Nah, penulisannya bagaimana? Oh, yang ini F13, G13, dan seterusnya ya. Nah, penulisan rumusnya adalah sama, menggunakan sama dengan. Kemudian kita tulis E13 ditambah E13 ditambah F13 ditambah G13 ditambah H13 ditambah I13 ditambah J13. Nah, jadi bagian-bagian yang dipilih akan ditandai dengan kotak-kotak seperti ini. Oh, ini berarti adalah angka-angka yang akan kita hitung. Ditandai dengan kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Tekan enter. Nah, hasilnya langsung keluar. Kalau diarahkan ke sini, beda ya. Yang ini pakai alamat E, F, G, dan seterusnya. Kalau yang ini hasilnya sama, tapi pakai langsung angkanya. Ya. Nah, selain itu, kalian juga bisa menggunakan mouse. Menggunakan mouse. Jadi tidak perlu mengetik satu-satu. Tinggal sama dengan. Kemudian diklik tempatnya. Klik. Nah, kemudian tambah. Klik lagi, tambah. Klik lagi ya. Jadi tidak perlu menghafalkan alamatnya. Jadi hanya diklik, tambah, diklik ya, sampai selesai. Enter lagi, hasilnya semua. Atau sama dengan ini tinggal ditarik anak-anak. Tarik. Nah, beda ya. E13.2 J13. Namanya berarti artinya E13 sampai dengan J13. Oh, maaf. Ya. Jadi E13.2 J13. Enter. Nah, kenapa tidak ada? Ya, karena ini belum ada operasinya. Tidak bisa. Nah, bagaimana supaya bisa? Ada yang namanya rumus. Ya, rumus itu ada beberapa macam. Letaknya ada di sini. Ya, letaknya ada di sini. Kalau diklik ini banyak sekali rumusnya. Sum itu penjumlahan. Average itu rata-rata. Count number dan seterusnya ini banyak sekali. Kalau kita pakai sum, nah baru bisa ya. Kita pilih, diklik sum, kemudian kita klik, tarik, tinggal enter. Nah, hasilnya sama, 90.000. Ya. Nah, kemudian penulisan rumus disarankan menggunakan alamat sel. Kenapa? Untuk menghindari kesalahan pengetikan. Contoh ya, kalau kita pakai yang ini anak-anak. Kita pakai yang ini. Kita salah menuliskan atau kurang 1, 0 saja. Jumlahnya atau hasilnya sudah berbeda. Tapi bila menggunakan alamat sel, tidak akan salah. Karena yang dilihat komputer adalah alamat selnya, ya sudah sesuai dengan data yang ada di dalam
sel tersebut. Ya. Oh iya, maaf. Setelah ini Bu Sulis matikan dulu di end meeting. Setelah itu nanti anak-anak gabung lagi ya. Karena ternyata waktunya kita tinggal sedikit. Jadi silakan Bu Sulis end, nanti gabung lagi. Oke? Baik, Bu Sulis. Baik, Bu Sulis. Baik, Bu. Ya, masih ada yang kameranya belum dibuka, silakan dibuka. Ayo Megan, Marvin, Michael, Hello, Beryl, ya dibuka kameranya. Selamat pagi, teman-teman. Ya, yang belum dibuka, silakan dibuka kameranya. Tidak ada yang kameranya, ini siapa ini? Beryl. Kanan, Beryl, ayo dibuka kameranya. Baik, Bu Sulis lanjutkan ya. Bu Sulis lanjutkan. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi Bu Sulis katakan, penulisan rumus diusahakan menggunakan alamat sel supaya kita bisa meminimalisir kesalahan penulisan angka. Di sini angkanya cuma 5 anak-anak atau 6 ya. Cuma 6. Masih sedikit. Tapi bila kita bekerja dalam dunia kerja, tidak usah yang di perusahaan yang besar-besar. Ya, di sekolah saja Bapak Ibu guru memasukkan nilai angka kalian, ya, nilai kalian itu dari sekian banyak anak, kemungkinan salahnya ada, ya, padahal nilainya cuma 2 angka, 80, 90 seperti itu. Apalagi dengan angka-angka yang seperti ini. Ini satuannya masih 0. Bagaimana bila ada komanya atau angka-angkanya yang bermacam-macam? Itu pasti akan menambah kesulitan tersendiri. Ya. Itu akan menambah kesulitan tersendiri. Jadi, kalau kita menggunakan alamat sel, hal itu bisa kita hindari. Selama data yang dimasukkan ke dalam tabel atau ke dalam sel ini sudah betul, maka operasi perhitungannya juga
Pasti akan betul. Ya, jadi tidak seperti ini. Nah, ini salah satu saja. Nah, ini harusnya 15.000 jadi 1.500, hasilnya sudah berbeda. Ya, beda bila dengan menggunakan alamat sel atau menggunakan rumus seperti ini tadi. Bentar. Baik, itu yang masih mic-nya masih dinyalakan, tolong dimatikan dulu. Nah, itu ya, anak-anak. Dan jangan lupa setelah mengetik atau melakukan perhitungan, ditekan tombol Enter untuk mengetahui hasil dari perhitungan yang kalian kerjakan tadi. Bentar. Nah, sekarang kita lihat halaman 91. Itu tadi tentang rumus sudah ya. Jangan lupa operatornya, operator matematikanya atau tanda-tanda hitungnya berbeda dengan perhitungan matematika biasa. Nah, sekarang halaman 91, memasukkan rangkaian data. Memasukkan rangkaian data. Jadi, bila kita membuat penomoran misalnya, kalau kita mengetik biasa kan 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter. Seperti itu ya. Bila sampai 100, pasti itu akan memakan waktu juga. Ya, pasti akan memakan banyak waktu kalau sampai penomorannya banyak. Nah, untuk langkah yang cepat ada caranya. Caranya bagaimana? Kalau berurutan begini, tinggal kita ketik 2 angka pertama saja. 1 dan 2. Selanjutnya, kita blok. Kemudian, kita arahkan ke pojok kanan bawah. Klik, tahan, geser. Selesai. Ini kamu mau sampai sekian ratus pun, contoh ya, ini sampai 425. Dalam hitungan detik, selesai. Kalau kamu menggunakan cara manual seperti tadi, seperti yang Bu Sulis contohkan, 1 angka diketik enter, 2, dan seterusnya diketik enter, sampai 400 mungkin butuh waktu sekian menit, sekian jam mungkin ya. Nah, kalau menggunakan cara yang tadi, cuma tinggal 1, 2, di blok, tarik ke bawah, selesai, ya sampai beberapa detik. Nah, bagaimana dengan angka yang sama misalnya? Kalau angka yang sama tinggal ketik aja 1. Kemudian sama kayak tadi. Nah, ini untuk yang sama. Kalau misalnya kelipatan bagaimana? 2, 4. Sama saja. Selesai. Ya, itu memasukkan rangkaian data. Ya. Nah, jadi rumus ini, cara-cara ini anak-anak digunakan untuk mempercepat pengerjaan data-data kalian. Ya, jadi data-data ini misalnya yang di halaman 92. Silakan dibuka halaman 92. Ada ayo kerjakan di situ. Ya. Jadi nanti tugas kalian adalah mengerjakan di halaman 92 yang ayo kerjakan. Ada A, kemudian ada B, ya. A itu adalah 10, 20, 15, 8. Usulis berikan caranya mengerjakan. 8, 6. B, 5, 7, 8, 20, 10. Ini ya. Nah, yang harus kalian kerjakan apa? Ini A kali B pangkat. Nah, ini pangkat anak-anak. B.
kali B pangkat B. Bagaimana penulisan rumusnya? Sama dengan A berapa? 10 kali berapa? B 5 pangkat 5. Coba dihitung. Coba dihitung. Kemudian jawabannya tulis di kolom chat. Berapa itu? Coba dihitung. Ini perhitungannya sulit. Ayo. Hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Halaman berapa? Halaman berapa tadi? 92. 92 yang ayo kerjakan. Ayo coba yang sudah ketemu. 55 katanya Samuel. Oh, 55. Benar. Pangkat anak-anak ini artinya tanda topi artinya pangkat, bukan bagi. Kalau bagi itu garis miring. 10 dikali 5 pangkat 5. Pangkat ya, ayo ingat-ingat pangkat itu bagaimana perhitungan pangkat. 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 3 adalah 9. Ya. Ya, 250 katanya Malvin. Ayo coba. Malvin bilang 250. Benarkah 250? Ayo coba dihitung lagi. Betul apa tidak itu? 10. 3 1 2 50 katanya Silen. 15 6 20. 3 1 2 50. Wah, banyak ternyata ya. Windy 31 250. 250. Ayo. Nggak ngawur. 30 Evelyn itu dari mana? Kok bisa jadi 30? 312 500 katanya Giovinto. Ayo banyak sekali. Ya. Ada lagi yang mau coba jawab di kolom chat? 31250. Ngawur ini pasti. Ya, udah ya. Coba kita lihat nilainya atau hasilnya berapa. 31250. Ya, 31.250 itu yang betul. Nah, tadi kalau kalian menghitung manual, waktunya pasti lebih lama. Ya, kita coba yang kedua deh. 20 sama dengan lagi. Kemudian 20 dikali 7 pangkat 7. Ayo, lebih besar ini. Berapakah hasilnya? Coba, berapa hasilnya? Coba lagi, berapa hasilnya? Ya, tulis lagi di kolom chat. Berapakah hasilnya? Wow, ini bener tak? 1152 berapa itu? 29020. Bu Sulis kali di mana ya? Kali tadi pakai tanda apa anak-anak? Bintang, Samuel. Kali itu tanda bintang. Bentar. Ya, sudah ada ketemu? Sudah ada ketemu? 16470. 16470, 860. Ya, coba lagi. Ada lagi, Samuel, 16, 470. Nah, coba ya. Kita coba berapakah hasilnya? Berapakah hasilnya? Enter. Oh iya, 16, 470, 86.
Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti anak-anak tugasnya adalah kalian mengerjakan halaman 92. Ya, yang ayo kerjakan. Nah, yang kalau misalnya oke, yang kedua, A dikurangi B dikali B. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, dikurangi ini ya. A dikurangi B dikali B. A berapa? A 10 dikurangi, sama dengan dulu, jangan lupa sama dengan. 10 dikurangi B. 5 dikali 5. Coba berapa? Tulis di kolom chat. Hasilnya berapa? 10 dikurangi 5 kali 5. Berapa? 15, 25, 25. 25. 25, ayo. Banyak yang jawab 15, 25, minus 15. Kita lihat, ayo. Ayo yang belum dinyalakan kameranya, nyalakan dulu. Ayo, oh banyak. Gampang ya, coba. Coba kita lihat. Berapakah? Berapakah? Di enter. Minus 15. Kenapa minus 15? Perhatikan bahwa tadi ada hierarki. Ya, anak-anak. Walaupun letaknya ada di belakang, tetap saja perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 5 dulu. Jadi ini hitungannya gini. 10 dikurangi 5 kali 5. Salah. 5 kali 5. Nah, maka hasilnya 5 minus 15. Tetap bahwa hierarki dikerjakan dulu pembagian atau pengurangan, pembagian kali atau pangkat. Kemudian yang terakhir, B pangkat B tambah A. Maka sama dengan B itu 5. Pangkat 5 ditambah 10. Berapa hasilnya? Chat. Ayo, ketik jawaban di kolom chat. Ketik jawaban di kolom chat. 5 pangkat 5 ditambah 10. 31250, 3135. 3135 sama. Ya. Siapa itu? Oh, ya, Mikaela ya. 3135, Dionata, Megan, Andre, oh, Silen, Ael ya. David, Dio, Marvin, Tandu, Petran, Windy. Oh, hampir semua menjawab 3135 ya. Coba kita lihat apakah benar hasilnya adalah 3135. Oh iya betul. Ternyata betul. Nah, sampai di sini anak-anak. Sampai di sini penulisan rumus. Adakah yang mau ditanyakan? Coba. Adakah yang mau ditanyakan? Saya Bu Wilis Felix. Saya Felix. Ya Felix gimana? Nah, jawabannya ini juga ditulis. Oh, nanti ya anak-anak, nanti yang kalian kerjakan dan dikirimkan ke GC, dan dikirimkan ke GC adalah dalam bentuk Excel.
dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi nanti Bu Sulis bisa cek kalian menggunakan rumus seperti ini atau hasilnya kamu ketik. Jadi misalnya seperti ini. Nanti kamu ketik saja, misalnya kamu ketik 31250 misalnya. Kamu ketik manual seperti ini. Ya. Maka kalau Bu Sulis klik, oh ternyata ini diketik manual, tidak pakai rumus. Tapi kalau diklik di sini, oh seperti ini, oh berarti pakai rumus. Dan ini yang benar, bukan diketik manual ya. Bukan diketik manual seperti ini. Tapi menggunakan rumus yang tampil memang hanya hasilnya. Tapi dari hasilnya ini bisa terlihat kalian pakai rumus atau tidak. Yang Tulis minta kalian mengerjakan ini pakai rumus. Jadi di kolom ketiga, 4 dan 5, di kolom yang ketiga, 4 dan 5, tinggal kalian tambah sama dengan. Tinggal kalian tambah itu tulisnya sama dengan 10 kali 5 tambah 5. Udah selesai. Yang tampil nanti hasilnya 31, 250, minus 15, 31, 35, dan seterusnya. Jelas anak-anak? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Saya Ya, Bu, masih- jadi tugasnya halaman, maaf Bu, saya Andreas. Jadi Ya. tugasnya halaman 92 ya Bu. Iya betul. Yang Dan saya mau bertanya Bu, yang bagian kolom ketiga itu kan tulisannya A kali B pangkat B. Nah terus bawahnya, baris bawahnya itu tulisannya 10 kali 5 tambah 5. Yang dipakai yang mana Bu? Nah, gini, A, B, yang barisan paling atas itu adalah judulnya, judul kolomnya. Ya, itu kalian tulis seperti ini. Kalian nulisnya seperti ini, A, B. Nah, ini yang kolom baris pertama. Kalian tulis baris pertama. Seperti contohnya Bu Sulis ini tadi loh. Tadi kan sudah Bu Sulis contohkan. Kamu tulis, diketik dulu ini. Ketik. Ya, kemudian diisi data yang ini, diisi data yang ini, ya. Sampai di sini baru kalian mengerjakan yang ini tadi. Mengerjakan yang ini caranya bagaimana? Tinggal mencontoh yang ada di dalam tabel. Bedanya kalian tambahkan sama dengan. Misalnya yang ketiga ya. Yang ketiga di sini kan sudah ada 15 tanda bintang tambah 8 kali 15 tanda bintang 8 tambah 8. Tinggal kalian tulisnya sama dengan 15 tanda bintang 8 tambah 8. Nah, sama kan? Sama enggak dengan yang ada di buku? Sama Bu. Ya, Sama. hanya bedanya di depan ada tanda apa? Sama Di dengan. depan ada tanda sama dengan, betul. Sama dengan. Nah, kalau sudah tinggal tekan enter, selesai. Nah, begitu. Jelas? Jelas caranya mengerjakan? Jelas Bu. Tulis. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ines Bu Sulis. Ya, Nas, gimana? Saya mau tanya yang nanti dikirim itu foto jawabannya atau foto kayak soalnya? Yang dikirim filenya. Jadi nanti kalian kerjakan di Excel, disimpan dengan nama tugas bab 8 gitu ya. Namanya tugas bab 8 strip kelas strip nomor absen. Jadi ini misal ini ya, kalian sudah mengerjakan file save. File save kasih tugas bab 8 strip 5B strip 1 misalnya begitu ya. Kemudian kalian save. Nah, kemudian yang di GC yang kalian kirim yang ini. Ya, filenya ini yang dikirim. Bukan foto ya.
Bentuknya bukan foto, tapi bentuknya file Excel. Jelas? Jelas enggak? Jelas Bu Sulis. Jelas Bu Sulis. Terus ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu Sulis, Jocelyn. Ya, Jocelyn. Tugasnya dikumpulkan jam berapa? Seperti biasa jam 9 malam, paling lambat. Baik Bu Sulis, terima kasih. Ya, ada lagi? Sudah? Ayo, mumpung belum. Ada lagi mungkin tentang penjelasan Bu Sulis tadi. Penjelasan Bu Sulis tadi, bila masih ada yang belum jelas, boleh bertanya. Sudah? Tidak ada yang bertanya kayaknya. Sudah jelas berarti, termasuk dengan tugasnya. Ya. Oke. Kalau begitu, share-nya Bu Sulis close ya. Ya, baik. Ya, baik anak-anak. Bu Sulis rasa materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Silakan nanti dikerjakan tugasnya seperti yang diinstruksikan Bu Sulis tadi. Kalau masih ada yang belum jelas, Gracia, tugasnya dikumpulkan jam berapa? Jam berapa tadi anak-anak? Jam 9 malam. Paling lambat jam 9 malam. Ya. Nah, baik. Jadi materi hari ini mungkin sangat-sangat baru buat kalian ya. Apalagi tentang rumus, hal yang baru. Tapi kalau kalian mau berlatih, hal ini gampang sekali dipelajari. Gampang sekali dipelajari. Ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya secara pribadi boleh. Silakan chat pribadi Bu Sulis. Nanti kalau mau melihat lagi rekaman video hari ini akan Bu Sulis share di YouTube seperti biasa. Jadi anak-anak bisa ngecek lagi, anak-anak bisa melihat lagi di YouTube kalau ada yang belum jelas. Ya, tugas jangan lupa. Oh ya, minggu depan anak-anak PH bab 8. Jadi hari ini tugasnya ada 2. Yaitu membuat yang tadi ayo kerjakan dan mengerjakan latihan soal bab 8. Tapi yang dikumpulkan hanya yang halaman 92 saja. Yang soal latihan ini untuk belajar PH minggu depan. Gitu. Ya. Baik. Materi hari ini Bu Sulis rasa cukup sampai di sini. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik tadi. Ya, anak-anak bisa menerima penjelasan Bu Sulis dengan baik. Silakan nanti juga dilihat di YouTube ya, supaya kalian lebih paham kalau ada yang belum jelas. Baik. Bu Sulis harap kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kita berdoa supaya virus coronanya segera hilang, kita bisa segera masuk sekolah lagi, bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman semuanya. Ya, pasti semua sudah kangen sekolah, sama Bu Sulis juga kangen ketemu sama anak-anak semuanya yang ngajar di kelas seperti dulu. Baik, anak-anak. Oke, anak-anak tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kita harus sehat sampai nanti kita waktunya. Oke? Ya, baik. Bu Sulis akhiri pertemuan kita. Selamat siang anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti Zoom hari ini dengan baik. Selamat siang. Tuhan memberkati.
Boleh meninggalkan. Baik, Bu Sulis, terima kasih. Terima kasih, Sulis. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Bu Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis dan teman-teman. Tugas soal latihan langsung di buku cetak saja boleh. Nggak mungkin nih ditaruh di buku PSP. Ya boleh live ya.